Ini mungkin udah kegiatan karena rutin tiap tahun ya, mungkin udah bertahun-tahun lah ya. Jadi eh, awalnya waktu itu kita biasanya di semester ganjil ya, tapi karena eh, mata kuliah praktik urusan itu mayoritas di setiap prodi itu ada di semester genap ya, apa kebalik ya? Oh iya benar genap. Dari semester genap sekarang semester 4, jadi kita ubah PMW ini diadakan di awal tahun atau di semester genap. Ini berbarengan dengan kegiatan praktik perusahaan di masing-masing prodi gitu ya. Oke, baik. Sebelum saya lanjut nanti memaparkan apa materi sosialisasinya, kita akan mendengarkan dulu sambutan pengarahan dari Ibu Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan kepada Ibu Anita Budi Astuti. Kami persilahkan. Cek. Ya, baik. Terima kasih Pak Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk para mahasiswa semua yang saya banggakan dan juga para dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan yang juga saya hormati. Ya, sebelum saya mulai, pertama-tama marilah kita panjatkan terlebih dahulu puji syukur karena meskipun kita berkumpul via Zoom ya, tapi kita masih dapat berkumpul dalam keadaan yang insya Allah ya sehat, dalam kondisi yang penuh berkah ini sekarang ya, karena kita lagi di bulan puasa. Ya, jadi seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Ridwan, kegiatan PMW ini memang merupakan agenda rutin dari Polimedia yang sudah berlangsung sejak Polimedia pertama kali berdiri. Jadi jangan karena ini adalah agenda rutin, jadi kalian menganggap, oh kalau gitu mah saya biasa aja lah. Ya, jadi meskipun ini merupakan agenda rutin, tapi justru PMW ini nih sering sekali menjadi ruang awal lahirnya ide-ide yang dimiliki oleh mahasiswa. Tidak hanya sekedar ide, tapi juga keberanian dan juga langkah nyata dari kalian nih para mahasiswa untuk menjadi seorang calon wirausaha muda. Ya, jadi mungkin kalian sudah pernah mendengar dari kakak-kakak kelas kalian ya bahwa wah kalau dapat PMW dapat dana. Tapi saya ingin menegaskan bahwa PMW itu bukan hanya sekedar tentang mendapatkan pendanaan. Jadi yang namanya PMW itu adalah bagaimana kalian bisa melalui suatu proses belajar membangun sebuah usaha. Belajar bangkit ketika kalian menghadapi tantangan, karena kalian di sini kan akan menjalankan bisnis yang sudah kalian kembangkan bersama kelompok secara real, ya dan pasti kalian akan menghadapi tantangan. Terus kemudian belajar bekerja dalam tim, ya karena kalian tidak bekerja secara sendiri, kalian nanti harus berbentuk kelompok 3 sampai 5 orang dan juga yang pasti kalian akan belajar bagaimana bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil oleh kalian dan teman-teman kelompok kalian. Nah, melalui PMW inilah karakter kewirausahaan kalian itu nanti akan semakin ditempa dan dipertajam. Jadi saya yakin ya, anak-anak Polimedia itu kan anak-anak yang tidak pernah kehabisan ide kreatif. Ya, jadi di sini pasti banyak sekali kelompok-kelompok yang memiliki ide kreatif yang potensial. Jadi jangan kalian ragu untuk menuangkannya ke dalam proposal dan juga jangan takut untuk memulai ya karena merasa proposal yang kalian miliki atau ide yang kalian miliki itu belum sempurna. Justru karena adanya program PMW ini adalah Disuruh rename, ajang yang bisa kalian manfaatkan. Sebab disuruh. kampus akan hadir untuk mendampingi kalian. Para dosen-dosen kewirausahaan ini akan mendampingi kalian, membimbing kalian, dan juga akan memberikan kalian
kesempatan dan ruang supaya ide kalian itu bisa semakin tumbuh menjadi sesuatu yang membawa dampak. Syukur-syukur bisa naik tingkat tidak hanya di kampus saja bersaingnya, tapi bisa sampai di level yang lebih tinggi lagi. Ya, bisa ikut di P2MW atau ikut di kompetisi-kompetisi yang lainnya. Nah, oleh karena itu, ya pesan saya, manfaatkan sosialisasi yang hari ini akan disampaikan oleh Pak Ridwan sebaik-baiknya, pahami ya bagaimana mekanismenya, kemudian siapkan proposal yang terbaik yang kalian miliki. Ya, dan yang terpenting jangan lupa komitmen. Ya, kalian ikut serta dalam PMW berarti kalian harus komitmen untuk menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi akhir kata ya saya berharap melalui PMW 2026 ini akan menjadi langkah awal bagi kalian ya yang nantinya akan menjadi seorang calon wirausaha muda yang tangguh, yang kreatif dan juga berintegritas. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wakil Direktur 3 Bidang Mahasiswaan, Ibu Anita Budi Astuti atas apa namanya sambutan dan arahan yang tadi disampaikan. Baik, kita langsung saja kita mulai apa namanya materi sosialisasinya. Saya izin share screen. Mohon disimak. Ini juga direkam, insya Allah nanti video rekamannya akan saya simpan di drive itu nanti di share ke teman-teman ya. Terus siapkan catatan juga. Kemudian jika ada yang tidak mengerti boleh nanti ditanyakan. Akan dibuka sesi tanya jawab setelah paparan ya. Oke, baik. Ini kegiatan sosialisasi program mahasiswa wirausaha atau biasa kita singkat PMW Polimedia tahun 2026. Temanya kreatifpreneur muda, inovatif, adaptif, dan berdampak. Oke, latar belakang ya. Jadi PMW ini di Polimedia itu diselenggarakan sebagai upaya strategis untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan mahasiswa agar tidak hanya menjadi pencari kerja. Intinya sebagai lulusan nantinya diharapkan mahasiswa Polimedia itu jangan melulu mindsetnya itu sebagai job seeker gitu ya, tetapi malah harus justru menciptakan lapangan kerja. Nah, itu gimana caranya? Berarti harus dari sekarang harus sudah mulai dibiasakan ya untuk ide-ide bagaimana supaya kita mengembangkan ide sendiri untuk berwirausaha. Ini program ini selaras dengan kebijakan kampus berdampak karena sekarang Kementerian Dikti Saintek itu sedang mengembangkan ya mengkampanyekan kampus berdampak sehingga pendidikan khususnya di perguruan tinggi itu bisa berdampak kepada masyarakat ya. Nah, ini sesuai dengan eh, tadi itu kebijakan kampus berdampak yang dicanangkan oleh Kementerian Dikti Saintek. Caranya bagaimana? Yaitu dengan cara memberikan pembinaan, pendampingan, serta dukungan pendanaan bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan usaha berbasis kreativitas, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Ini sesuai dengan kampus kita ya, yang mana lebih mengutamakan dari segi industri kreatif gitu. Tujuan kegiatan ini yang pertama tadi menumbuhkan mindset kewirausahaan yang inovatif, berorientasi dampak kepada mahasiswa. Ya. Yang kedua, ingin meningkatkan kompetensi kewirausahaan, baik itu hard skill maupun soft skill-nya, melalui praktek, pendampingan, dan pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga, ingin memfasilitasi mahasiswa dalam mengembangkan usaha berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan bidang keahlian. Ya, sesuai bidang keahlian itu maksudnya karena eh, Polimedia ini terdiri dari berbagai program studi ya sesuai dengan jurusan masing-masing. Nah,
diharapkan nanti produknya itu ya bisa mewakili bidang keahlian prodinya masing-masing. Ya, jadi nanti proposal yang diajukan diharapkan si usahanya ya itu bisa mewakili bidang keahlian sesuai dengan prodi masing-masing karena itu menjadi salah satu penilaian dari juri juga. Kemudian yang keempat, mendorong lahirnya produk atau jasa yang kreatif, yang inovatif, tervalidasi, berkelanjutan dan siap pasar. Maksudnya itu inovatif oke ya, tapi tervalidasi itu maksudnya jadi si produknya itu kalau bisa sudah semacam dilakukan validasi terhadap calon customer gitu ya. Jadi kayak produknya diuji cobakan kecil-kecilan ya. Kira-kira kalau produk ini nanti di launching itu calon konsumen itu bisa terima enggak ya, dari segi kualitasnya ya, kualitas produknya, dari segi harganya, dari segi packaging macam-macam ya. Kira-kira nah itu maksudnya tervalidasi. Kalau tervalidasi berarti memang oke ya. Terus harus bisa berkelanjutan dan siap pasar. Kemudian tujuan yang kelima adalah memperkuat ekosistem kewirausahaan kampus melalui kolaborasi dengan dosen, industri, dan mitra strategis. Kemudian deskripsi program. Ya, PMW atau Program Mahasiswa Wirausaha tahun 2026 ini merupakan program yang ditujukan bagi mahasiswa polimedia, baik yang kampus Jakarta, kampus PSDKU Medan, maupun kampus PSDKU Makassar, yang mereka itu sudah lolos seleksi untuk mengembangkan usaha kreatif dan inovatif. Jadi nanti kalian diminta untuk membuat usulan proposal usaha ya ke kami. Nah, usulan itu nanti akan kami review, ada tim reviewer ya yang akan mereview proposal tersebut. Yang proposalnya terbaik nanti akan diberikan pendanaan ya. Nah, ini di bawah pelaksanaan program ini didukung pendanaan dari DIPA Polimedia melalui bidang kemahasiswaan dengan hibah maksimal 3 juta per tim ya, per tim usaha. Silakan makanya tim usaha mengajukan proposal sebaik-baiknya ya, sesuai dengan template. Nanti template-nya akan disampaikan. Persyaratannya yang bisa mengikuti kegiatan PM ini adalah harus mahasiswa aktif ya, Polimedia, baik program D3 maupun program D4 ya, mulai dari semester next yang belum dinyatakan lulus sampai dengan bulan Desember tahun 2026 ya. Kemudian syaratan yang kedua adalah sedang atau telah menempuh mata kuliah praktik perusahaan. Jadi ini sebagai syarat ya, sedang melakukan atau sedang melaksanakan atau sedang menempuh mata kuliah praktik perusahaan. Kemudian persyaratannya harus diajukan oleh kelompok, tidak boleh oleh perorangan ya, oleh kelompok minimal 3 orang, maksimal 5 orang. Kemudian harus bersedia mengikuti seluruh tahapan program ya, nanti tahapannya nanti ada disampaikan. Harus memiliki satu dosen pendamping. Biasanya dosen pendampingnya adalah dosen mata kuliah praktik perusahaan masing-masing ya. Kemudian boleh mengajukan usulan maksimal 3 juta. Bagi tim yang lolos pendanaan wajib mempublikasikan usaha, mencantumkan keterangan didanai oleh Polimedia. Lalu ada kewajiban peserta ya, khususnya peserta yang nanti lolos seleksi. Menyusun dan mengajukan proposal PMW sesuai panduan, mengikuti seluruh tahapan seleksi sesuai jadwal yang ditetapkan, membuat bahan publikasi untuk media sosial, menjalankan usaha dengan baik di bawah bimbingan dosen pendamping, menyusun laporan kemajuan dan laporan akhir, mengikuti kegiatan Expo Kewirausahaan Polimedia. Nanti biasanya kegiatan Expo ini dilaksanakan berbarengan dengan kegiatan Disnatalis Polimedia di bulan Oktober ya. Disnatalisnya tanggal 8, berarti ya sekitar tanggal 8, 9, 10, sekitar tanggal segitu kita ada Expo Kewirausahaan. Nah, tim mahasiswa yang dapat pendanaan dari kampus ini wajib menjadi tenan ya. Jadi produk usahanya harus diikut sertakan pada Expo Kewirausahaan Polimedia. Lalu kewajibannya mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang telah ditetapkan ya. Dan yang terakhir harus mengembalikan seluruh dana hibah jika tidak memenuhi kewajiban yang telah ditentukan. Jadi sebenarnya dana hibah namanya hibah itu tidak perlu dikembalikan sebenarnya.
Kalau misalnya timnya terima anggap 3 juta, itu tidak usah dikembalikan. Silakan dana tersebut ya digunakan untuk mengembangkan ya usahanya. Tapi apabila tim usaha itu sudah terima dana tapi tidak mengikuti kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan ini, maka dengan apa silahkan untuk mengembalikan dananya karena tidak bisa menjalankan kewajiban tersebut gitu. Nah, ini jadwal kegiatan ya sosialisasi hari ini tanggal 27. Lalu pendaftaran proposal atau usulan proposal itu udah bisa mulai hari ini sampai dengan tanggal 6 Maret. Berarti kurang lebih waktunya seminggu. 6 Maret itu hari Jumat minggu depan. Itu kami tunggu sampai dengan malam ya. Berarti jam 23 lah, 23.59 atau jam 12 lah, jam 12 malam tanggal 6. Ya, setelah itu kami akan menutup pendaftaran ya dan akan dilaksanakan seleksi administrasi di tanggal 9 Maret ya. Wah, ada yang salah nih. Maaf, bentar. Pengumuman lolosnya tanggal 9 ya. Ini tanggal 7, seleksi administrasi tanggal 7, kebalik. Jadi, seleksi administrasi akan dilakukan tanggal 7, hari Sabtu, dan pengumuman lolos administrasi akan diumumkan tanggal 9, ya hari Senin. Setelah itu, yang lolos administrasi akan dipanggil untuk pitching, ya. Harus presentasi dan wawancara yang dilakukan oleh tim reviewer ya. Presentasi dan wawancara oleh reviewer. Setelah itu baru eh, apa namanya? Ada pengumuman lolos pendanaan kira-kira di tanggal 16 Maret ya. 16 Maret itu sudah sekitar semingguan sebelum Lebaran ya. Semingguan sebelum Lebaran. Jadi mudah-mudahan udah ada pengumuman lolos pendanaan sehingga setelah Lebaran kita masuk kampus lagi sudah bisa dilaksanakan tanda tangan kontrak untuk yang lolos-lolos ya, untuk proposal yang lolos itu bisa kita laksanakan tanda tangan kontrak untuk dilaksanakan secara keadministrasian ya karena memang untuk mendapatkan pendanaan itu harus apa ya beberapa persyaratan administrasi yang lumayan harus ditempuh ya tanda tangan kontrak kemudian nanti ada penerbitan SK dan lain-lain. Setelah itu mudah-mudahan setelah tanda kontrak dan SK terbit ya bisa segera dananya diterima oleh tim yang lolos tadi ya agar pelaksanaan program ya yang akan dilaksanakan oleh semua tim itu bisa dilaksanakan. Kami targetnya atau mencanangkan pelaksanaan program itu 1 April sampai dengan 30 Juni. Artinya berarti berapa bulan? April, Mei, Juni, 3 bulan. Selama 3 bulan tersebut, tim usaha silakan melaksanakan program PMW-nya masing-masing ya. Nanti akan dibimbing oleh pembimbingnya dan tanggal 30 Juni itu selesai. Ya. Nanti ada monitoring ya atau biasanya kita laporan kemajuan. Laporan kemajuan atau monitoring dan evaluasi untuk mahasiswa Jakarta itu tanggal 27-28 Mei, untuk mahasiswa PSDKU itu tanggal 29 Mei. Dan di apa namanya? Laporan akhir itu harus semua tim harus mengumpulkan di tanggal 1 Juli 2026. Setelah itu ada expo perusahaan di tanggal 8 Oktober 2026 ya, antara tanggal segitu. Oke. Next. Nah, ini kategori usaha yang bisa dilaksanakan oleh semua tim usaha. Yang pertama, kategori makanan dan minuman ya. Di sini meliputi apa aja? Usaha produksi, pengolahan dan penjualan makanan minuman yang ada unsur inovasinya ya, mengutamakan bahan lokal dan keamanan konsumsi. Ya, silahkan boleh kalau mau ya kategori usaha makanan dan minuman. Yang kedua, kategori industri kreatif, seni dan budaya. Ini merupakan usaha produk atau jasa berbasis kreativitas tinggi dan nilai budaya lokal ya, memiliki inovasi dan identitas yang jelas. Kemudian yang ketiga,
kategori jasa, pariwisata, dan perdagangan. Ya, itu usahanya berbasis layanan karena jasa kan, berbasis layanan, distribusi, atau pengembangan pariwisata dengan model bisnis dan berorientasi keberlanjutan. Yang keempat, kategori manufaktur, teknologi terapan, ya. Manufaktur dan teknologi terapan. Itu usaha produksi barang melalui rekayasa dan penerapan teknologi, menghasilkan produk baru atau peningkatan signifikan secara memiliki legalitas, serta memiliki legalitas. Yang terakhir yaitu kategori bisnis digital, ya. Ini usaha rintisan atau startup berbasis teknologi atau platform digital sebagai bentuk utama dengan model bisnis yang scalable gitu ya. Itu kategori usahanya. Silakan dipilih salah satu ya. Dipilih salah satu, semua tim harus memilih salah satu kira-kira kategori usaha yang mana nih yang akan dijalankan nanti. Di proposalnya harus sudah termention. Tuh. Kemudian tata cara pengajuan usulannya bagaimana? Yang pertama tentu harus membuat proposal. Ya, nah proposalnya itu ada template-nya. Harus seragam template-nya. Ya. Kemudian harus diajukan secara daring. Nanti ada link Google Form ya, Google Form untuk mengajukan usulan. Ya. Nah, kemudian peserta juga harus di dalam proposal itu harus menyertakan data diri ya. Data dirinya biasa nama, NIM, prodi. Itu semua anggota. Dan proposal harus sesuai dengan format. Nah, formatnya kayak gimana? Harus ada di lampiran di bawah, tapi kurang lebih ini isinya, yang C ya, sistematika proposal. Yang pertama harus ada latar belakang. Sebelumnya pasti ada cover ya. Nah, setelah cover itu latar belakang, kemudian harus ada deskripsi usaha ya. Nah, deskripsi usahanya ini ada beberapa item. Yang pertama kategori usahanya apa yang tadi ya, bisa makanan dan minuman, bisnis digital, manufaktur, jasa perdagangan dan lain-lain. Kemudian harus ada Nobel purpose. Yang ketiga harus ada konsumen potensial ya. Yang keempat harus ada inovasi produk. Yang kelima harus ada pemasaran. Keenam harus ada sumber daya. Yang ketujuh harus ada keuangan. Yang kedelapan BMC, Business Model Canvas. Nah, untuk rinciannya nanti di slide setelahnya ya. Baru setelah itu ada rencana kegiatan dan penggunaan anggaran. Karena di poin G tadi ada keuangan, di situ harus memunculkan RAB. Nah, di bagian ketiga itu harus rencana kegiatan dan penggunaan anggarannya seperti apa. Ya, ini lebih kepada ke pengaturan timeline gitu ya. Nah, keempat penutup, kelima baru lampiran. Dia isi proposalnya itu saja ya. Nanti ada template-nya di belakang. Kemudian pelaksanaan seleksi bagaimana? Yang pertama tadi ada seleksi administrasi, yang kedua ada seleksi pitching atau wawancara ya, presentasi dan wawancara. Ya, yang administrasi dulu baru kita lihat ya kalau lengkap sesuai dengan apa yang dipersyaratkan baru maju ke seleksi presentasi. Nah, seleksi presentasi akan menilai lebih ke substansi ya. Nanti yang akan menilai adalah tim dosen kewirausahaan gitu. Pengumuman seleksi ada dua ya, pengumuman lolos seleksi administrasi dan pengumuman lolos seleksi lolos pendanaan gitu ya. Lalu penggunaan dana. Penggunaan dana itu tadi kan disampaikan maksimal dana hibah yang bisa diusulkan adalah 3 juta per tim ya. Lalu dana yang bisa digunakan apa saja? Nah, ini ada 5 item. Yang pertama, dana pengembangan produk atau riset itu boleh maksimal 50% dari total dana. Berarti kalau misalnya kalian mengajukan dana 3 juta, ya kira-kira total untuk dana pengembangan boleh sampai 1,5 juta, boleh. Ya. Kemudian item selanjutnya adalah item untuk produksi. Ya, itu juga sama maksimal 50%. Nanti setelah ini saya akan jelaskan kira-kira apa saja pengembangan produk, ya, dana pengembangan produk, dana untuk produksi. Yang ketiga itu dana legalitas ya dan perizinan. Yang keempat yaitu dana untuk peningkatan kompetensi SDM maksimal 10%, dan yang terakhir dana belanja ATK atau alat tulis kantor dan penunjang lainnya maksimal 5%. Ya, ini penjelasan detailnya. Jadi pengembangan produk itu, dana pengembangan produk misalnya apa? Ya. Misalnya di sini uji coba ya, validasi produk. Uji coba itu berarti tes ya. Jadi kalian mau menguji cobakan produk yang kalian buat. Nah, itu boleh pakai dana ini. Kalau misalnya ada biayanya.
Ya, kalian membutuhkan biaya untuk uji coba, bikin sampel misalnya, boleh. Ya, bikin sampel produk sebanyak 5 atau 10 unit misalnya, itu boleh. Nanti dihitung, ya, dihitung kira-kira habis berapa. Nah, dimasukkan ke RAB-nya, boleh. Misalnya nih kalau kuliner uji rasa, ya, kalau alat misalnya untuk uji fungsi, untuk survei, untuk FGD, pengembangan formula, desain kemasan, pembuatan mock up itu boleh, ya. Misalnya kalian membuat produk harus ada kemasannya. Kemasannya itu kan harus dicetak. Nah, biaya cetaknya boleh dimasukkan ke pengembangan produk. Ya tentunya kan nggak bisa banyak kan kalau baru pengembangan kan masa langsung cetak 100.000 enggak. Ya, 10 apa. Nah, itu silahkan ditulis di sini. Pengujian kualitas, penyempurnaan produk berdasarkan feedback konsumen. Jadi kan tadi ada pertanyaan, ada saya survei pendahuluan ke calon konsumen. Kalau misalnya ada masukan dari konsumen, ada saran, terus membutuhkan biaya, itu silahkan boleh dimasukkan ke dana pengembangan produk atau riset. Jadi intinya dana ini ya digunakan untuk dalam rangka pengembangan produk supaya produk ini benar-benar siap untuk dijual ya. Memastikan produk ini di paling bawah tervalidasi dan siap diproduksi atau dipasarkan. Itu ya. Dana satu tentang pengembangan produk atau riset. Yang kedua, itu yang diperbolehkan itu dana untuk produksi maksimal 50%. Misalnya apa? Ya misalnya untuk pembelian bahan baku utama dalam produksi awal. Itu silakan ya. Yang produknya misalnya aksesoris, yang produknya tadi kuliner, silakan untuk produksi awal ditulis di sini butuh apa saja di bahannya. Ya, bahan bakunya apa saja ditulis. Ya, berapa unit, kuantitasnya berapa, apa harganya berapa, terus dikalikan. Kayak gitu. Di sini ada contohnya ya, misalnya cetak kemasan, sablon, jahit, mixing, assembling, gitu. Kemudian sewa alat produksi jika diperlukan, pembuatan kemasan final, hingga biaya pendukung produksi seperti label, packaging, siap jual, dengan tujuan menghasilkan produk yang siap dipasarkan sesuai rencana usaha. Oke. Lalu selanjutnya ada dana legalitas dan perizinan. Ini apa? Maksimal 30%. Ini itu adalah dana yang digunakan untuk pengurusan perizinan usaha. Ya. Biasanya usaha itu harus ada namanya nomor induk berusaha, NIB. NIB itu kalau kita itu sama seperti KTP. Kalau KTP kan perorangan, orang harus punya identitas. Nah, identitas itu KTP atau NIK, nomor induk kependudukan. Kalau suatu usaha ya atau entitas usaha, sebuah perusahaan itu identitasnya adalah NIB ya. Itu peraturan negara, peraturan pemerintah, semua usaha itu kalau ingin legal ya harus berizin, itu yang pertama harus diurus adalah NIB, nomor induk berusaha. Nah, itu silakan mengajukan pendanaan untuk pembiayaannya, boleh. Mengurus nomor induk berusaha, mendaftarkan merek, ya mendaftarkan sertifikasi halal misalnya, mendaftarkan izin rumah tangga, ya kayak misalnya produk-produk kuliner itu biasanya harus ada izin itu ya, izin IRT itu ya, atau izin edar untuk beberapa produk harus ada izin edar. Ya, misalnya produk makanan minuman kayak misalnya air dalam kemasan tuh harus ada izin edar tuh. Nah, kalau misalnya kalian ada produk itu boleh. Tapi memang dibatasi maksimal 30%. Kalau misalnya tadi yang diajukan 3 juta, berarti 30% itu kira-kira 1 juta ya. Kayak gitu. Serta untuk mengurus administrasi perizinan lainnya. Ya, yang penting itu mendukung legalitas dan kelaikan usaha. Ya. Yang selanjutnya adalah dana untuk peningkatan kompetensi SDM. Ini untuk apa ya? Ini sebenarnya untuk anggota tim mengikuti pelatihan-pelatihan, workshop-workshop, sertifikasi yang relevan dengan pengembangan usahanya masing-masing. Ya, saya kemarin mencontohkan kalau misalnya kalian produknya adalah jasa, misalnya jasa foto studio gitu ya. Nah, itu boleh apa namanya salah satu atau salah dua dari anggota tim itu diikut sertakan dalam pelatihan yang dilaksanakan oleh misalnya Adobe Certificate gitu ya, Microsoft, terus Canva misalnya itu boleh. Kalau ada biayanya silahkan dicaskan ke ini ya, item peningkatan kompetensi SDM. Ya. Misalnya di sini contohnya pelatihan digital marketing, pelatihan manajemen keuangan UMKM, pelatihan desain produk,
food safety, branding, atau pelatihan teknis yang sesuai bidang usaha. Tapi memang nggak banyak, ya maksimal cuma 10%. Kalau misalnya tadi dana yang diajukan 3 juta, ya 10%-nya berarti kan 300.000. Ya, berarti memang harus benar-benar dipilih ya pelatihan yang memadai gitu, yang sesuai, karena memang terbatas anggaran yang disediakannya. Yang terakhir itu belanja ATK ya, atau alat tulis kantor, misalnya kertas, tinta, printer, ya, binder itu boleh, tapi maksimal hanya 5%. 5% itu kalau dirupiahkan, kalau dari anggaran 3 juta, 5% itu kira-kira 150.000. Ya, itu boleh dibelikan untuk ATK. Oke, next. Di sini ada ketentuan penggunaan dana yang tidak boleh. Ya, jadi dana PMW itu tidak boleh digunakan untuk satu, belanja modal peralatan yang harganya itu di atas 1 juta per item. Itu tidak boleh. Ya, laptop, HP, kamera, atau barang inventaris lain itu nggak boleh. Gaji karyawan, honor tim nggak boleh. Konsumsi untuk tim nggak boleh. Sewa tempat usaha, sewa kantor, sewa gudang nggak boleh. Ya, kalau butuh tempat maksimalkan yang ada. Di kampus boleh, di rumah masing-masing dulu boleh, di kosan dulu boleh. Transport transport dalam atau luar kota nggak boleh. Nah, beli bensin, ya itu nggak boleh. Tagihan listrik, tagihan air nggak boleh. Biaya komunikasi pakai data nggak boleh. Jadi dana PMB itu hanya untuk dipergunakan untuk pengembangan usaha dan apa tadi, produksi, ya legalitas itu boleh. Tapi kalau untuk operasional rutin itu nggak boleh. Ini kan yang tidak boleh rata-rata operasional rutin kan, itu nggak boleh. Nah, ini ada rubrik penilaian. Jadi kalian silakan buat proposal ya yang bagus, yang baik berdasarkan guideline ini nih, ya rubriknya. Misalnya tadi Nobel Purpose, ya tujuan mulia. Di sini bobotnya 10%, terus isinya apa? Ya, yang bagus itu Nobel Purpose itu harus pertama, tujuan usaha harus sangat jelas. Harus menunjukkan dampak nyata bagi masyarakat, bagi lingkungan. Lalu harus didukung oleh data yang sangat memadai. Misalnya apa didukung data yang sangat memadai? Ya, misalnya produk kami, Pak, itu sudah kami uji cobakan ke anggaplah 40 calon konsumen dan 90%-nya mereka eh, apa setuju atau mereka merasa nyaman menggunakannya. Dan kami tanya akan beli nggak gitu. Nah, mereka menjawab kira-kira 80%-nya mereka menyatakan akan membeli produk kami. Nah, itu ada data. Didukung oleh data mengenai. Datanya dari mana? Berdasarkan survei pendahuluan. Jadi produknya udah diuji cobakan, udah disamperin ke calon konsumen. Itu namanya eh, dukungan data. Kemudian serta memiliki peluang keberlanjutan yang sangat baik. Itu untuk Nobel Purpose. Kalau untuk konsumen potensial, isinya ya yaitu harus ada segmentasi, targeting, dan positioning yang sangat jelas, yang terperinci. Kemudian ada ukuran serta estimasi pasar, ya. Kemudian didukung data valid. Kemudian ada analisis kompetitor, ada strategi bersaing yang jelas, ya, di konsumen potensial. Kemudian yang ketiga, inovasi produk. Isinya apa? Ya harus ada produk yang sangat inovatif, belum ada sebelumnya, lain daripada yang lain, unik. Ya, di sini sebenarnya ada keterangan diutamakan hasil hilirisasi riset. Ya, kalau bisa, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Produk benar-benar baru juga nggak apa-apa. Dan lagi harus memiliki unique selling point, ya, punya keunikan yang benar-benar, ya. Kemudian juga kuat penggunaan bahan lokalnya, dijelaskan sangat jelas. Kemudian terbukti menyelesaikan masalah konsumen. Jadi produk yang baik itu adalah yang merupakan masalah dari konsumen sehingga kamu bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi konsumen ada masalah, mereka butuh apa, mereka ingin apa, mereka kurang apa. Nah, kalian sebagai wirausahawan, ya, itu datang untuk menyelesaikan masalah tersebut, untuk masalah calon konsumen tersebut. Dan yang terakhir, itu harus ada data validasi yang sangat jelas. Selanjutnya, pemasaran. Isinya apa? Ya harus ada strategi pemasaran, ya. Harus ada strategi distribusi, strategi promosi, strategi hubungan dengan pelanggan dijelaskan dengan sangat jelas, terperinci,
kemudian menggunakan bauran pemasaran lengkap serta didukung data yang kuat. Ya. Kemudian sumber daya, ya itu bobotnya 15%, isinya harus punya tim yang sangat kompeten. Ya, kalau misalnya produknya kuliner, ya salah satu dari tim usaha harus yang punya keahlian di bidang kuliner. Ya, bisa masak, bisa punya background keahlian eh, mengreka-reka produk makanan, produk kuliner gitu. Kemudian kalau produknya teknologi misalnya tadi digital gitu ya, startup ya harus punya kemampuan itu ya. Ya silakan kalian meyakinkan reviewer bahwa tim kalian mempunyai keahlian yang benar-benar kompeten. Bisa disertai dengan misalnya sertifikat kompetensi, bisa diakhiri dengan pengalaman yang sudah dikerjakan atau portofolio ya. Produknya misalnya jasa desain, ya berarti timnya harus memiliki keahlian dalam mendesain. Boleh cantumkan sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi, kemudian portofolio, pengalaman, mengerjakan proyek apa, mengerjakan sudah seberapa lama gitu. Silahkan cantumkan boleh. Ya. Tim sangat kompeten, sumber daya fisik, non fisik sangat memadai. Ya, maksudnya adalah misalnya udah punya sarana prasarana itu juga sama sumber daya. Kami mau usaha dibekali dengan kami sudah memiliki sarana prasarana. Misalnya tadi produknya jasa desain. Ya, kami tim sudah memiliki laptop, memiliki misalnya printer, memiliki lighting, memiliki kamera, mereka boleh. Kalau misalnya memang ada barangnya, gitu. Ya. Silakan ditulis. Terdapat data pendukung yang relevan serta rencana pengembangan yang jelas. Yang terakhir itu keuangan dan monetisasi. Itu bobotnya 10%. Isinya apa? Isinya harus ada tentunya RAB dulu ya. Yang kedua harus ada proyeksi atau laporan keuangan yang lengkap ya dan dianalisis sangat terperinci. Jadi proyeksi itu maksudnya kira-kira usaha ini kalau jalan nih dengan sumber daya yang ada itu akan bertahan nggak 3 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan. Harus diproyeksi kira-kira labanya berapa nih di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat gitu. Nah itu ada perhitungannya. Harus ada eh, yang pertama harga pokok penjualan, ya. Yang kedua analisis apa? Pertama sebelum sebelum itu harga jual dulu, harga pokok penjualan, harga jual baru analisis keuntungan ya. Kayak gitu. Di sini ditulis model bisnis dan strategi pendapatan sangat jelas, terdapat roadmap usaha 3 tahun yang terarah. Kemudian untuk khusus untuk bisnis digital harus dilengkapi dengan metrik pendukung yang jelas dan terukur. Itu untuk rubrik penilaiannya. Silakan apa yang nanti kalian tulis untuk body proposal ini ngikuti dengan rubrik ini ya. Nah, kemudian ini ada informasi penting ya. PMW ini atau program PMW ini adalah sebagai ajang seleksi program P2MW. Jadi bidang kemahasiswaan kemarin sudah memutuskan karena timeline PMW dan P2MW itu berdekatan. Ya. Sebelumnya kami ingin menjelaskan P2MW ya, karena tadi PMW itu jelas ini bidding internal Polimedia. Ya, jadi dilombakan sesama mahasiswa Polimedia. Kalau P2MW ini adalah di sini di tengah-tengah ini ada namanya Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha. Ini merupakan program tingkat nasional nih. Yang menyelenggarakan adalah Direktorat Belmawa di Kementerian Dikti ya. Jadi dari Kementerian Dikti itu mereka mengadakan kegiatan pembinaan mahasiswa wirausaha dengan mereka membantu tim usaha yang tim usaha mahasiswa itu support dana sampai dengan 15 juta per tim ya. Tetapi memang ya yang bisa mengikutinya itu adalah hanya perwakilan kampus saja ya, dibatasi oleh mereka. Per kategori usaha itu hanya satu tim ya. Untuk kalau mereka ada dua ya, ada dua kategori tim usaha yang baru-baru ngerintis dan usaha yang sudah lanjutan. Nah, untuk yang baru ngerintis itu hanya dibatasi satu tim per kampus ya. Jadi juaranya aja. Jadi PMW ini kita buka ya.
biddingkan ke seluruh mahasiswa. Nanti yang juaranya akan kita ikutkan ke P2MW tingkat nasional. Jadi penilaian program PMW yang internal ini sebagai ajang seleksi resmi perwakilan Polimedia untuk mengikuti program pembinaan mahasiswa berusaha atau kegiatan P2MW tingkat nasional. Tunjukkan ide terbaikmu, kembangkan bisnismu, dan jadilah wakil Polimedia di tingkat nasional. Ya. Nah, ini panduan dan template proposal bisa diunduh di link berikut. Ya, nanti ini materinya akan saya share di kolom chat dan juga kepada dosen pembimbing masing-masing ya. Jadi nanti dosen pembimbingnya mungkin akan kalau misalnya kalian belum dapat ya, itu dosen pembimbingnya nanti akan menyebarkan gitu. Kemudian juga, nah ini link untuk pengajuan proposal. Deadline-nya hari Jumat tanggal 6 Maret 2026, berarti at least cuma seminggu aja ya. Jumat depan malam itu kita tutup pendaftarannya, dan link pendaftarannya di sini https://proposal PMW Polimedia 2026. Ya, silakan submit ke situ. Di situ ada pengisian nama ya, nama tim, nama ketua tim, NIM, nomor HP, email, nama prodi, terus nama pembimbing, dan yang lebih penting adalah nomor rekening. Bang, ada pengisian nomor rekening bank. Ini mengantisipasi kalau misalnya kalian mudah-mudahan lolos pendanaan, jadi kami tidak perlu merequest lagi nomor rekening ya, karena pendanaan ini akan dicairkan ya oleh bagian keuangan Polimedia langsung ke rekening ketua atau anggotanya boleh. Yang penting ada rekening. Kita orang keuangan Polimedia prioritas mintanya rekening Bank Mandiri atau Bank BRI. Ya, itu di situ di isian Google Form-nya ada, silahkan diisi sesuai ya. Nggak boleh salah, kalau salah nanti takutnya nyasar ke rekening orang lain. Seperti itu. Kayaknya habis. Oh iya, habis sekian ya. Setelah ini saya mau memperlihatkan ini template ya. Template. Templatenya sesuai yang apa namanya, bisa di-download tadi di template ini di Word aja ya. Silakan kerjakan di Word. Ini nih saya perlihatkan template-nya. Udah terlihat? Jadi ini udah bisa di-download filenya di drive yang di Google Drive yang udah saya share tadi linknya. Tampilannya seperti ini. Yang pertama harus ada cover ya. Di cover sini udah ada biodata ya. Tapi sederhana aja, cuman nama, NIM, tahun angkatan. Ya. Prodinya, prodinya sih ada nanti di prodinya ada nggak ya? Saya tulis di sini deh prodinya. Gak apa-apa. Prodinya nanti kelihatan di isian Google Form. Di sini nggak apa-apa, nggak ada nama prodi. Jadi ini karena template ya harus sesuai, harus sama persis ya. Di sini judul PMW, ya judul PMW itu misalnya eh, kemarin saya ngasih contoh di kelas itu, misalnya namanya Archain titik dua kalung aksesoris dengan fitur AR misalnya ya. Nah terus nama brandnya kalau udah ada nama brand silahkan tulis nama brandnya aja. Tanya apa Archain. Yang kemarin tuh yang saya ingat tuh tahun-tahun yang lalu tuh ada Lokat. Ada yang lolos ke KMI itu Raw Stitch ya. Itu nama brand, silakan ditulis kalau sudah ada. Kalau belum ada judulnya ya. Kalau judul wajib, judul PMW wajib. Terus kategori usahanya apa? Tadi ada 5 ya, minuman, makanan, makanan minuman, manufaktur, jasa perdagangan, industri kreatif, dan lain-lain. Diusulkan oleh, ini semuanya harus lengkap, nama ketua, nama anggota, nama pembimbing. Nah, nama pembimbing ini dosen kewirausahaan masing-masing ya.
dosen pengampu mata kuliah praktik perusahaan atau dasar dan manajemen perusahaan masing-masing. Ya, nah ini covernya. Nah, setelah cover langsung ke body proposal. Ya, body proposalnya terdiri dari yang tadi. Yang pertama harus ada latar belakang. Ya, latar belakang ini bagian yang menjelaskan secara detail tentang profil usaha, ya, latar belakang, penjelasan mengapa bisnis tersebut didirikan, meliputi tahapan usaha, kategori usaha, kondisi perkembangan usaha saat ini, struktur organisasi, dan sejarah, serta harus mengisi lokasi usaha, lokasinya di mana. Yang kedua, deskripsi usaha, ya, tadi kategori usahanya apa. Lalu tujuan mulia tadi noble purpose harus diisi apa, konsumen potensialnya siapa, inovasi produknya ada enggak, ya kalau perlu ditampilkan tuh ilustrasi gambarnya kalau produknya udah ada tuh biar reviewer bisa melihat kira-kira produknya kayak yang boleh boleh dipoto ya produknya udah ada kamu asli foto tampilkan situ. Kalau produknya belum ada secara realnya boleh ilustrasi kamu gambar pakai Adobe Illustrator, pakai Corel, pakai apa terserah. Yang penting reviewer nanti bisa kebayang produk kamu tuh kayak gimana dan seperti apa gitu. Pemasaran ya, sumber daya, keuangan dan monetisasi. Nah, keuangan monetisasi ini harus ada yang pertama RAB ya. RAB-nya yang tadi harus ada 5 item ya. Pengembangan, pengembangan produk atau riset, produksi ya, terus legalitas perizinan, peningkatan kompetisi SDM, belanja ATK. Nah, ini kalau raw-nya ya atau barisnya ini silakan sesuai kebutuhan. Kalau mau ditambah juga boleh. Ini nambah kan gampang tinggal gini doang. Kalau mau nambah baris gitu, ini ada ini lebih Pak ada 3 item, boleh ditambahkan. Nah, kayak gitu ya. Ini contoh aja. Lalu grand total, nah ini maksimal 3 juta ya. Dan harus dilihat perhitungannya ini maksimal 50%, maksimal 50% nih produksi, ini maksimal 30% dan lain-lain. Setelah RAB harus ada perhitungan harga pokok penjualan. HPP ya, pasti udah diajarin sama dosen-dosennya masing-masing. HPP itu modal, modal perhitungan modalnya ya. Lalu perhitungan harga jual, kira-kira mau jual berapa? Proposal yang bagus itu jangan dikira-kira, perhitungan harga jual jangan dikira-kira. Kamu mau jual berapa ya? Kira-kira 200.000 Pak. Ya dikira-kira. Enggak, harus ada perhitungannya ya. Kamu hitung, harus benar-benar eh, sesuai dengan teorinya gitu ya. Setelah itu analisis laba rugi dan analisis BEP break even point. Break even point. Ya. Kalau tadi di penjelasan sebelumnya ada proyeksi ya, proyeksi usaha itu sebenarnya roadmap ya. Harus ada roadmap, boleh tambahin nih roadmap. Roadmap usaha 3 tahun, gitu ya. Berarti kamu harus bisa merencanakan kira-kira usaha ini 3 tahun ke depan kayak gimana, ya. Pak udah harus sudah mulai gampang. Nah, yang ketujuh itu harus ada BMC ya, apa namanya, bisnis model kanvas. Kayaknya semua udah tahu juga. Ini sih tinggal tempelkan saja ya kalau BMC. Nah, baru setelah itu yang apa ketiga itu rencana kegiatan dan penggunaan anggaran. Sini template-nya sudah ada. Tadi kan apa namanya item-item penggunaan dana udah jelas ya ada 5. Nah silakan per item ini harus disusun rencana kegiatannya. Misalnya pengembangan produk, ya, kalian mau melakukan membuat sampel produk gitu ya. Nah ini tulis apa sampel produknya. Kalau produknya tadi eh, makanan gitu ya, ya silakan ditulis sampel produk makanan. Yang pertama misalnya apa bolu kukus dari tepung kanji atau apa terserah ya ditulis butuh berapa jumlahnya, harganya berapa, nanti dikali yang dibutuhkan jadi totalnya berapa. Ya. Ini di total harus sama nilainya. Patokannya ini kepada bab 2 di deskripsi yang tadi yang ini nih, patokannya ya. Ini ditulis nih penjelasan. Jadi rencana kegiatan ini harus disusun
mengacu kepada penjelasan di bab 2 deskripsi yang atas. Yang keempat baru sudah penutup aja ya, disampaikan kata penutup. Nah, lampiran-lampiran di sini ada namanya surat pernyataan pengembalian dana. Ini sebenarnya untuk apa namanya ya? Nah, ini template-nya udah ada, surat kesediaan mengembalikan modal atau dana lah ya, modal dana. Ini sebenarnya surat pernyataan ini tidak berlaku kalau misalnya si timnya itu menjalankan usaha sesuai dengan yang diminta ya, sudah menjalankan kewajiban. Nggak perlu ini tuh jika di bawah itu siap mengembalikan modal atau dana usaha ya, modal nggak apa-apa, dana aja deh. Apabila kelompok usaha kami tidak berhasil melaksanakan produk ini dengan rincian, nah gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak ngejalanin lah, uangnya nggak dipakai untuk pengembangan, untuk produksi macam-macam, nah itu harus dikembalikan, gitu intinya. Ya, misalkan ini diisi. Oke, itu aja template-nya. Sudah selesai. Seperti itu ya. Jadi materi sosialisasi hari ini. Terima kasih. Jika ada pertanyaan kami persilakan. Sebelumnya saya mau menyapa Ibu Bapak dosen yang bergabung nih. Ada Bu Mandasari Rahayu dari Teknologi Permainan ya. Dari animasi ya, animasi. Selamat siang Pak Ridwan. Saya Ya, terima sekarang di kasih. animasi, Pak. Ya, animasi ya. Bu Ya, Mandasari, ini. terima kasih sudah bergabung. Mohon bantu anak-anaknya dibimbing sesuai dengan format ya. Karena sekali lagi, apa namanya, program PMW kali ini, template proposalnya itu memang agak beda dengan tahun sebelumnya. Kenapa? Karena kita menyesuaikan dengan program P2MW dari pusat ya, dari Belmawa. Jadi karena kita program PMW ini merupakan ajang seleksi, jadi otomatis proposalnya harus menyesuaikan dengan yang diminta oleh dari keurusan pusat, tim keurusan pusat seperti itu. Makanya agak berbeda sedikit lah. Walaupun sebenarnya isiannya itu sebenarnya udah terangkum di BMC semua. Jadi kalau teman-teman mahasiswa sudah membuat BMC pada semester kemarin, itu saya yakin tidak akan kesusahan untuk mengisi proposal yang template yang sekarang gitu. Seperti itu. Ada yang mau disampaikan Bu Dwi Mandasari? Ya sih kalau saya sih yang penting tetap semangat ke teman-teman aja. Pastiin kalau nggak apa-apa ya Pak ya nambahin sedikit aja. Pastiin aja teman-teman nanti di timnya kalau di animasi itu kan di semester 4 ini justru baru ini apa ya konsep belum praktek. Kalau di prodi yang lain kan justru sudah praktek ya Pak Ridwan ya. Jadi mungkin di animasi agak Betul. beda. Oh Jadi iya, mungkin beda ya. Animasi beda animasi ya. yang beda. Iya, karena kami baru belajar konsep awal, belum praktik. Jadi kalau yang udah praktik mungkin tinggal dikuatkan aja penguatan timnya. Pastikan tadi sesuai dengan kategori-kategori usahanya aja sih Pak. Tuh. Sama nominalnya bikin RAB-nya disesuaikan tadi apa yang tidak boleh ditulis ya jangan ditulis. Takutnya nanti setiap kita wawancara karena pengalaman sebelumnya setiap melakukan wawancara atau interview di seleksi kedua itu masih ada teman-teman yang masih mencantumkan padahal tidak boleh gitu ya. Jadi dirundingkan kembali. Kalau memang ada yang kurang paham silakan ditanyakan kepada dosen pembimbing masing-masing. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Dwi Mandasari atas insight-nya. Silakan jika ada pertanyaan atau jika ada yang mau disampaikan di itu aja. Raise hand, raise hand, raise hand. Kalau misalnya ada yang belum jelas atau butuh kejelasan apa gitu. Bapak, saya izin bertanya. Ya, boleh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Prananda Falkais dari Prodi Desain Grafis. Jadi saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kalau misalnya kita sedang mengikuti PKM, apakah masih bisa ikut PMW ini? Terus yang kedua, kalau misalnya RAB yang kita rancang itu melebihi dari 3 juta, apakah boleh? Apakah maksimalnya 3 juta? Terus yang ketiga itu,
buat dukungan data melalui video media sosial pribadi kita, apakah itu bisa dijadiin data? Terima kasih. Oke, saya jawab satu-satu aja ya. Pertanyaan pertama dari Prananda, Prodi DG. Pertama PKM, PMW. Nah, itu boleh, nggak ada masalah. PKM itu tidak boleh kalau kalau satu mahasiswa mengikuti kegiatan program nasional yang sama. Misalnya PKM, saya bantu menjawab, Pak Ridwan boleh. Ya, boleh, Misalnya silakan. PKM barengan sampai P2MW, itu nggak boleh. Nah, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Jadi kalau mau pilih PKM atau P2MW. P2MW juga kegiatan nasional yang dibiayai dari kementerian. Tapi kalau misalnya PKM sama sama PMW harusnya bisa, karena satu internal, satu eksternal. Dan seleksinya juga Iya, berbeda. paling siasatnya gini, karena PMW ini kan PMW boleh, P2MW nggak boleh. Paling siasatnya adalah kalau misalnya sekarang tim usaha mau submit PKM dan PMW, silakan nggak apa-apa submit aja. Nanti kalau misalnya pas PMW itu juara dan akan kita daftarkan ke P2MW, nanti akan kita lihat apakah dari salah satu mahasiswanya itu ada yang enggak PKM gitu. Misalnya 5 tim, yang 2 ternyata udah ikut PKM. Berarti yang 2 ini nggak usah dimasukkan ke tim P2MW-nya. Cukup daftar yang 3-nya aja nih, yang 3 orang. Kayak gitu nanti biar ya karena memang aturannya nggak boleh dan nanti di pendaftaran informasinya dari pusat itu NIM-nya yang bersangkutan kalau sudah ada namanya di PKM misalnya di P2MB nggak bakalan muncul tuh si NIM nama yang bersangkutan. Jadi memang kalau kalau program nasional harus salah satu yang dipilih. Tapi kalau PMW karena ini internal kita boleh mau ikut PKM berbarengan dengan PMW boleh. Ya, seperti itu. Yang kedua, RAB melebihi 3 juta sebaiknya tidak. Nanti reviewer akan mereview pun nggak akan meloloskan, gitu ya. Nggak akan kalaupun misalnya secara materi proposalnya bagus dan nilainya baik gitu, tapi pengajuannya di atas 3 juta, itu tetap nanti nggak bakalan dikasih pendanaan lebih dari 3 juta. Menurut saya sih mending maksimal 3 juta aja udah dibuat tuh RAB ya. Maksimal 3 juta, kemudian untuk bobot prosentase dananya silakan menyesuaikan seperti di panduan tadi, pengembangan 50%, produksi 50%, legalitas berapa gitu. Ya, ikuti saja. Yang terakhir dukungan data medsos sangat 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 boleh ya. Jadi data itu boleh dapat dari mana saja. Ya, dukungan data itu bisa dapat survei pendahuluan dilakukan oleh masing-masing nih, tanya langsung calon customer itu sangat boleh. Ya 30 mahasiswa atau 30 orang, 40 orang gitu. Tanya aja kira-kira kalau gua bikin produk ini guys bisa gimana gitu. Worth it gak kalau gue jual 20.000 gitu. Kira-kira kalau gue jual minggu depan lu mau beli gak? Kan gampang nanya gitu doang ke 30 orang. Nanti dicatat dari 30 orang itu yang jawab akan beli berapa orang di persentase. Itu dukungan data. Selain itu, boleh juga dukungan data dari media sosial. Boleh. Kalian bikin kayak survei kecil-kecilan tuh di followers kalian ya. Boleh, atau dari data nasional, ya data nasional yang berlaku misalnya pengguna aktif media sosial sekarang adalah berapa persen, atau data jumlah penduduk, berapa ada dari BPS, dari jurnal, dari mana boleh, itu nggak ada masalah, silahkan dipakai. Ya, yang penting ya kalau misalnya ada daftar apa namanya kayak referensi gitu ditulis referensinya, ya karena menggunakan data orang nggak apa-apa, kayak gitu. Ada pertanyaan lain? Oke, cukup Bapak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ada yang dari PSDKU ini, silakan raise hand. Ada dosennya, ada Bu Lukita ya, monitor Bu Lukita. Ya, Pak. Ya, Hmm. Pak. Selamat siang, Mahasiswanya Bu ikut kita. ikut sosialisasi kan, Bu? Yang Bu. Ya, Pak. Siswanya ikut. Ya, oke, terima kasih Bu Lukita. Silakan. Ini menyesuaikan itunya ya, Bu ya, format proposal dan lain-lainnya. Waktunya terbatas, kita cuma seminggu, jadi mohon dari sekarang nih sudah dipersiapkan sebaik-baiknya. Ada pertanyaan lain? Mudah-mudahan kita di jam 15 selesai ya, karena
waktu jam kantor juga untuk bulan puasa ini dibatasi sampai jam 15, jam kantor Polimedia. Ada Pak Hadi Rudia juga nih, Pak dosen baru ini, monitor Pak Salam Hadi. kenal, ya salam kenal buat teman-teman mahasiswa. Ya, jadi Pak Hadi ini ternyata ngajar di teknologi permainan ya, Ya betul sama Pak, Pak di Rido ya. ya betul. Oh iya, alhamdulillah lah ada tenaga tambahan lah untuk dosen-dosen kewirausahaan. Ya. Mohon bantu bimbingannya Pak Hadi ya. Berapa kelas? 5 ya? Oh, enggak Pak, cuma 2 kelas aja. Oh, 2 kelas. Di Gentek cuma ada 3 kelas. Oh, Gametek 3 kelas. Oke. Iya, iya. Ada pertanyaan lain? Nggak ada? Pak izin Pak kalau saya Rido? boleh nanya, Pak. Oh, Sebagai boleh, dosen. boleh dong. Pak Hadi boleh dong. Saya kan ini program pertama ya untuk PMI. Tadi sih yang bagian yang belum agak masih bingung itu format yang RAB Pak. Ah, gimana, gimana? Itu tadi ada kegiatan misalkan produksi, terus kolomnya itu satu baris saja atau gimana tuh? Kan ada 1, 2, 3, 4 Ini nih saya share lagi model ya. formatnya ya. Mana ya? Buat nge-share kok ngilang. Oh, ini. Ngumpet ya. Template. Takutnya misalnya di administrasi aja. Ini kan? Yang Ini kan? RAB-nya ini? eh ya tadi yang mana yang bawah ya? Bukan ini. Ini. Ini kan? Kayaknya bukan deh, Pak. Yang mana tadi? Yang bawah lagi ya? Berarti bukan RAB tadi ya? Saya salah lihat kali. Kalau RAB ini. Ini kan Word ya. Jadi ini sesuai kebutuhan aja. Ini raw-nya bisa ditambah, bisa dikurang. Kayak gitu. Kalau yang tadi apa ya? Di slide kali ya? Oh, di slide kali ya? Yang mana? Oh, jadi itu saya lihat kayaknya ada ini tadi. Yang mana? 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 Ini ya? Ini Oh, bukan? bukan ya? Bukan sih, Pak. Kalau saya salah lihat ya, bukan ya? Ini Karena aja sih. di panduan sampai. Oke, sekalian saya memperkenalkan ini nih panduan Ini ya. yang direncana, sorry, yang di Oh, bab 3. rencana. Ya, itu kan Rencana ada kegiatan ya. biaya, ada biayanya juga ya. Cuman Iya, 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 penulisannya iya. itu bagaimana? Rencana tuh di Word ya tadi ya. Ya, di Word-nya, di formatnya, sorry, saya baru lihat. Ya ini. Nah, Ini. ini ya, ya betul. Ada kan pengamat riset, ada nama kegiatannya A, B, C, dan seterusnya. Terus nama barangnya ini. Nah, saya masih belum ini terbayang yang ini. Ini tuh turunan dari sini sebenarnya, turunan dari sini, turunan dari sini, turunan dari RAB ini. Oh, ya. Nah, sebenarnya sih apa ya? Ya kegiatannya apa gitu. Jadi kalau di sini kan nggak ada kegiatannya apa. Jadi butuh Iya, misalnya anggaplah nama misalnya itemnya butuh aja. ini untuk riset nih kalau produknya misalnya ya produknya kuliner gitu ya Ya, atau aksesoris deh aksesoris misalnya kalung kan ya, dia butuh payet ya kan ya, jumlahnya berapa terus butuh tali misalnya butuh apalagi tulis ini volumenya ya berapa ini betul. total aja nih. Nah, kalau Ya, di sini lebih ke kegiatan yang ditanya. Misalnya kegiatan nih, nama kegiatan, uji coba pertama atau sampel pertama gitu. Sampel satu, ya.
barangnya yang dibutuhkan apa aja tadi, kalung, Oh, nah, jumlahnya berapa. Jadi ini lebih ke kegiatan apa aja dan butuh anggaran berapa gitu. hmm. Yang tanggung jawab itu misalnya kan ada 5 orang nih, tanggung jawabnya satu ketuanya Denny misalnya. Nanti untuk kegiatan yang lain, eh misalnya apa ya, diproduksi nih, ya memproduksi, ya kan memproduksi itunya kan kalungnya. Nah, barang apa aja di sini, tuh kan, payetnya, talinya, tuh. Nah, nanti kuantitasnya jumlahnya berapa, harga satuannya berapa, ya ini tinggal kali aja, tuh kan. Oh, B kali, salah ini, C kali Pak D ini, Bedul, C kali D. Ya, gimana? Bu Maria, halo, silakan Bu halo Kak Maria. Deden. Ya, eh mungkin saya bisa share sedikit ya soal yang rencana kegiatan tadi dari proposal yang tahun lalu didanai P2MW. oleh P2MW. Sedikit Ya, saya share. Biar mungkin ada gambaran lebih jelasnya juga terkait dengan itu. Ini sudah terlihat ya, Pak? Sudah Bu, sudah. Ya. Jadi kalau ini P2MW sih, kan karena PMW itu kita mengadopsi P2MW, jadi kurang lebih sedikit banyak gambarannya seperti ini. Ini proposal, salah satu proposal yang dibimbing oleh Bu Manda yang lolos pendanaan P2MW. Jadi kegiatan utamanya apa? Di sini kan misalnya pengembangan riset, pengembangan produk atau riset. Nah, di sini kegiatannya apa aja? Jadi dirinci per kegiatan tergantung dari apa usahanya apa. Kalau tadi mungkin contohkannya pembuatan aksesoris berarti ya terkait dengan itu. Terus misalnya kalau di sini contohnya riset budaya kuliner karena dia usahanya adalah pembuatan game jejak rasa tapi tentang kuliner. Jadi dia riset dulu tentang oh kulinernya apa. Di sini apa kebutuhannya nama barangnya. Dia pakai skrip, pakai akademia, pakai riset gate, Cookpad apa. Jadi ini yang menyangkut terkait dengan riset. Dia apa saja ininya yang dipakai, tools yang dipakainya apa. Kalau di sini terus kemudian ada pengumpulan data visual dari mana ininya dari FreePic, Shutterstock, apa pembuatan dokumen JDD itu pakai apa Notion, Canva. Ini dirinci per itemnya, kuantitasnya berapa nih? Oh, eh satu 5 bulan ya ini per ininya per eh satuannya. Kemudian harga satuannya berapa? 70.000. Di sini ini kalau misalnya mudahnya nanti dari Word itu dimasukin ke Excel aja, jadi nanti tinggal dikali-kalikan kan ini. Lalu harga resminya di sini lihat di mana di websitenya atau di mana di apa marketplace kah atau mana misalnya seperti itu. Ini mungkin nanti bisa dijadikan sebagai salah satu contoh juga. Ada ini kebetulan game kan ya, jadi mirip-mirip mungkin nanti dari ininya Pak Hadi ya. Produksinya kalau misalnya dilihat di sini bisa dilihat tuh produksinya ini untuk pembuatan aset, terus kemudian tool pendukung. Tentu di tiap prodi pasti beda-beda dan tiap kategori pasti beda-beda. Ini kebetulan yang tentang game tech itu eh, seperti ini contohnya. Dirinci per ini aja, dirinci per kegiatan masing-masing itu seperti apa begitu. Bu Maria izin menambahkan, Boleh. ya izin karena kemarin ini dari mahasiswa bimbingan saya, mungkin Bapak Ibu biasanya ini cenderungnya teman-teman atau anak-anak ini kan mungkin udah bikin tapi bingung nih, bingung. Jadi mungkin kalau ketika bingung langsung aja nanti Bapak Ibu bisa lebih ngarahin ke spesifiknya di mana. Kayak kuantitinya berapa kan kadang-kadang mereka ini berapa ya. Akhirnya bisa dapat angka ini biasanya diskusi dulu. Jadi biar dapetnya juga nggak timpang gitu, nggak jauh banget gapnya. Terus apa yang ditaruh barang-barangnya itu biasa kemarin sih kalau di saya itu discuss dulu ini begini ya kak, ini begini ya kak gitu. Nggak tiba-tiba mereka langsung ngajuin jadi gitu enggak, tapi itu bertahap.
Jadi sekali lagi mohon bimbingan Bapak Ibu. Kadang-kadang teman-teman itu paham nggak paham gitu, mengerti tapi bingung bagaimana cara menulisnya. Mereka bisa buat tapi nggak tahu cara nulisnya, mungkin ntar dipandunya lebih di situ. Makasih loh Bu Maria Ulfa udah di share ininya, tadi saya malah lupa untuk nge-share ini. Kalau memang targetnya P2MW kita tahun ini mau lebih banyak ya, jadi berarti semoga support dari Bapak Ibu pembimbing juga lebih intens untuk membimbingnya gitu sih. Karena ini adanya contohnya yang game. Kalau yang desain saya lupa. Pak Rido mungkin bisa ngasih contoh juga kali Bu Maria. Kalau Pak Rido punya versi dari desain. Kalau ini kan versi dari game tech yang kemarin. Iya, kebetulan saya nggak ada ininya sih, Oh ya. Di filenya. Pak Rido, ada kah Pak Rido? Biar sama-sama gitu. Ada Kalau ada sih Bu, cuman saya lagi di jalan ini jadi agak susah untuk ngeliatin proposal contoh proposalnya. oh ya udah nggak apa-apa kalau gitu. Mungkin nanti ya kalahin waktu. Maksudnya jadi biar teman-teman adik-adik mahasiswa punya gambaran gitu, Mbak. Karena kan produk itu kan terbagi menjadi dua. Ada produk berupa jasa, ada berupa barang. Nah tadi yang dicontohkan Bu Maria yang dari Gemtek adalah produk dari berupanya jasa atau gamenya. Tapi kalau misalnya Sebetulnya kalau barang, misalnya produk itu akan lebih mudah. Kalau produk yes kan lebih udah mudah jelas kan. Kalau ini jasa, ini kelihatan yang barangnya. sedikit lebih rigid karena dia Hmm. kayak tadi kan free pick, Shutterstock Nah itu kan kadang-kadang ini masuk nggak ya untuk ini kayak itu gitu-gitu. hitungannya juga Kalau jasa bingung kan kan lebih rigid. Kalau produk ya udah jelas. Misalnya kita pengembangan produknya mau ngapain? Oh riset, lihat buku resep, lihat ini apa segala ya macam. untuk Kalau kuliner. kuliner, produk ya udah tinggal pengembangan produk aja, kebutuhannya apa aja, bahan-bahan bakunya apa aja, kan udah tinggal masukin Hmm. aja, itu akan lebih mudah sih. Nah ya Tapi semoga. memang butuh ini apa Contoh. coaching untuk anak-anaknya memang di kelas, makanya kan kita mungkin punya waktu seminggu di kelas untuk apa ya membimbing sampai ke sana. Ya. Biasanya kalau kita karena kita sudah ada di praktek wirausahaan, jadi di semester sebelumnya terkait dengan isian proposal yang tadi mungkin yang disebutkan sama Pak Ridwan. Recording Cuman in di sini progress. minus itu apa? Agak referensi ya. Oke, bagus tadi pertanyaannya Pak Hadi ya, mengingatkan memang ini sedikit tricky gitu ya, karena lumayan agak yang jelimet sebenarnya sih untuk apa? Ini untuk lebih ke uang yang kalian ajukan itu biar jadi si pengelola ini pengen memastikan uang yang diajukan itu sesuai dengan eh, perencanaan ya, perencanaan yang diajukan gitu. Antara perencanaan kegiatan dengan perencanaan keuangan harus match gitu. Makanya tulisannya rencana kegiatan dan penggunaan anggaran. Baik, Oke. baik. Terima kasih Kak Yudan. Ibaratnya neraca gitu ya, harus berimbang gitu ya. Iya, Rencana dan oke. implementasi. Siap. Terima Oke. kasih. Kita 2 menit lagi menuju jam 3. Jadi apa namanya? Saya rasa udah clear ya bahwa kita apa namanya punya waktu seminggu untuk menyusun proposal dan hari Jumat depan kita akan menutup. Kemudian silakan untuk mempersiapkan diri. Kita ada sesi pitching. Pitching itu atau presentasi itu minggu depannya. Jadi hari Jumat depan itu eh, apa namanya penutupan proposal. Nah minggu depannya Selasa, Rabu, Kamis kalau nggak salah itu kita ada sesi wawancara. Jadi untuk yang lolos administrasi silahkan siapkan paparan ya kalau Pak, boleh perlu hari itu izin maaf boleh sambil share screen nggak tadi tanggalnya, jadi biar ke capture, tadi saya lupa tanggalnya capture, ya. boleh nggak? Iya Oke, ini karena yang paling penting tanggalnya. kita ngeplot tanggal ke anak-anak, takutnya dosennya lupa anaknya Ini lupa, jadi boleh tanggalnya di nih. share. Posternya aja nanti di share Pak Ridwan. Ya Ya ada posternya siap template. di share. Nah ini dulu deh, ini dulu saya capture dulu minimal, jadi kita punya gambaran Di tanggal-tanggal panduan juga ada nih panduannya. Saya tadi mau share panduan juga.
Panduan, mana panduan? Oke. Ini Nah, teman-teman mahasiswa pada sudah paham kah atau Bingung. ini atau bingung? Kok nggak ada yang ini ya nanya, sepi tumben. Ini Karena timelinenya ya, kembali lagi. Kita ada di sini nih. Mana? Kita ada pitching itu di sini Realitas. nih. Nih pitching nih yang ini nih, yang saya kuningin. 10 sampai 13 Maret berarti tanggal 7 kita tutup. Minggu terakhir sebelum Nah, Lebaran. minggu terakhir sebelum Lebaran, benar. Minggu terakhir sebelum Lebaran kita akan pitching. Silakan siapkan materi presentasi. Kemudian kalau produknya udah jadi, boleh dibawa tuh biar untuk memastikan atau meyakinkan reviewer ya, kayak gitu. silakan Ada? teman-teman atau adik-adik mahasiswa kalau ada yang mau ditanyakan. Sudah mengertikah ini? Karena waktunya nggak banyak ini Bapak Ibu. Atau mungkin karena sudah, kalau kayak saya di kelas sih sudah ini ya, sudah mulai sosialisasi dari minggu sebelumnya. Jadi eh, sudah pada prepare, nggak tahu ya. Mungkin kalau dari dosen-dosen yang lain juga sudah mulai, makanya sudah ada spill gambaran-gambarannya. Nggak ada pertanyaan lagi? Sudah cukup ya? Udah jam 15 tuh Pak Ridwan. Ya, Ya, sudah cukup 15 Pak. lewat 1. Foto bersama kali Pak? Atau buat dokumentasi Oke, perlu? foto bersama lah ya. Bu Maria bisa dibantu capture. Ini kalau Boleh. saya ini perangkatnya kurang memadai. Ayo kita buka eh, kameranya semua untuk kita dokumentasi Ini kegiatan ikut sosialisasi sosialisasi ini. dosennya doang ya. Oh ini dosennya doang. Ini Mahasiswanya. Di mahasiswanya. sini ada Bu Eka. Selamat sore Bu Eka, Ketua PMW 2025. Ada Pak Rido, ada Pak Hadi, Bu Maria, Bu Dubi, Mandasari, dan Bu Wadir 3. Ya, yuk, Bu Maria mau dibantu ya Ya, di sebentar ini kayaknya lagi pada capture. ngebuka nih anak-anaknya. Oke, sudah siap ya. Saya hitung 1, 2, 3. Ada berapa layer nih? 7 layer. 7 layar. Mana 7 layar? Enggak. Sekali lagi. 1, 2, 3. Hanya 2 layar kalau di saya ya, karena yang Oh, terlalu canggih memang perangkatnya punya Bu Maria. kalau yang tidak memunculkan wajah tidak muncul di saya. Jadi hanya 2 layar saja. Sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Maria, ibu-ibu, ibu bapak dosen yang lain. Izin Bu Wadir kita tutup ya sosialisasinya. Terima kasih banyak sudah menyimak, sudah ikut berkontribusi, ya, ikut berpartisipasi pada kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan PMW tahun ini bisa berjalan dengan lancar, dengan baik. Ya, semangat semua mahasiswa kami harapkan, ya, karena untuk mendukung tadi cita-cita atau visi dari Polimedia, yang menumbuhkan jiwa kewirausahaan untuk seluruh mahasiswa dan agar bisa berkontribusi kepada nasional ya. Oke, saya kira cukup sosialisasi ini. Silakan untuk apa namanya, jika ada pertanyaan, jika ada yang mau disampaikan itu di buku panduan halaman terakhir di situ ada kontak person ya atas nama saya dan Pak Rido. Jadi kegiatan PMW tahun ini nanti akan digawangi oleh saya, Pak Rido dan dibantu oleh ini ibu-ibu dan bapak-bapak yang ganteng-ganteng cantik-cantik ini, Bu Maria, Bu Dwi, Pak Hadi, ya, ada Bu Eka, dan tentu saja Bu Wadir ya. Silahkan ya sekali lagi jika ada pertanyaan, jika ada hal-hal yang mau disampaikan di buku panduan halaman terakhir ada nomor kontak, boleh untuk menghubungi. Ya, mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada kesalahan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Kita akhiri kegiatan ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih Pak Ridwan dan Terima kasih, tim. Pak. Semangat.
Sama-sama. Semangat Pak Ridwan. Semangat semuanya. Izin live. Recording stopped.